Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh guru-guru hebat di Indonesia. Kali ini bertemu lagi dengan saya di modul 1.4.A.6 dalam demonstrasi konseptual budaya positif. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 02 Bombana. Dalam modul kali ini kita akan mempelajari budaya positif restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Retribusi membantu menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pada segitiga restitusi, ada 3 langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah kesalahan. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada langkah yang kedua, setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah yang pertama dan yang kita lakukannya salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Secara umum, inilah gambaran segitiga retribusi yang bisa kita lihat bersama dan pelajari bersama pada bagian ini. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan 2 kasus yang berbeda dan berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara retribusi. Kasus pertama, Abdi belakangan ini kelihatan sering tertidur pada saat pembelajaran berlangsung sehingga mengakibatkan dia terlambat pada mata pelajaran. Abi tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Tahu. Kenapa? Karena tidur dalam kelas. Karena tidur dalam kelas. Ya, kalau boleh tahu kenapa bisa Abi tidur dalam kelas? Karena bergadang main game. Bergadang main game. Jadi Abi tidurnya kalau malam jam berapa? Jam 3. Jam 3 malam? Ya, Bro. Kenapa sampai jam 3 malam? Main game. Ya. Kira-kira Abi tidak tahu tidak konsekuensi apa yang bisa didapat ketika terlambat tidur kalau malam. Terus kalau tidur dalam kelas pada saat proses belajar mengajar berlangsung, kira-kira tahu tidak itu kesalahan apa? Kesalahan. Masih ingat kesepakatan kelas yang dibuat? Masih, Bro. Apa itu? Tidak boleh tidur dalam kelas. Ya, tidak boleh tidur di dalam kelas. Jadi kalau menurut Abdi, solusi apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya tidak tidur lagi di dalam kelas? Jangan begadang. Ya, jangan begadang kalau malam, ya, jangan main game kalau malam ya. Nah, jadi itu kira-kira bisa dilakukan ya. Ya, jadi ibu harap ya dengan solusi yang Abdi berikan bahwa tidak tidur lagi di malam hari supaya tidak tidur dalam kelas itu bisa dilakukan ya. Bisa ya? Abdi janji. Ya, terima kasih. Kalau begitu silakan kembali ke kelas. Kasus kedua, Indah adalah seorang murid yang tidak pernah datang terlambat, tapi hari ini Indah datang terlambat. Tahu tidak kenapa bukan? Kenapa? Ya, karena datang terlambat ke sekolah.
tugasnya? Iya. Tugasnya sudah lama diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Terus kenapa baru tadi malam dikerjakan? Karena suka menunda-nunda. Suka menunda-nunda mengerjakan tugas. Tahu tidak bahwa ada keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Apa itu? Tidak boleh datang terlambat. Ya, salah satunya tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Terus dari keyakinan itu paham tidak Indah bahwa apa yang dilakukan hari ini itu adalah sebuah kekeliruan? Terus kalau melanggar misalnya terlambat datang di sekolah, konsekuensinya apa kira-kira yang Indah bisa dapatkan? Saya tertinggal jam pelajaran dan mengganggu teman di sekolah. Oh iya, tertinggal jam pelajaran dan mengganggu teman yang sementara belajar ya. Terus menurut Indah solusi apa yang bisa dilakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Saya tidak akan menunda-nunda lagi untuk mengerjakan tugas dan tidak mengerjakan sampai malam. Jadi benar ya, dilaksanakan ya, jangan hanya diucapkan. Jadi supaya Indah tidak terlambat lagi, jangan suka menunda-nunda tugas dan mengerjakan tugas tepat pada waktunya ya. Kasih ya, silakan duduk ya, dan mudah-mudahan apa yang telah disepakati untuk kemudian tidak diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdiananda dari kelas 12 IPS 1. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sri karena beliau tidak memarahi saya ketika melakukan kesalahan. Beliau justru memberikan saya kesempatan untuk solusi apa yang harus saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Puspita dari kelas 12 IPS 1. Saya senang atas apa yang dilakukan oleh Ibu Sri karena walaupun saya melakukan kesalahan, Ibu Sri tidak pernah memarahi saya. Beliau justru mengingatkan tentang keyakinan kelas bahwa saya tidak boleh lagi terlambat datang ke sekolah. Maka untuk menyelesaikan masalah saya tidak boleh lagi mengerjakan tugas sampai larut malam. Demikianlah pemaparan modul 1.4 tentang demokrasi kontekstual budaya positif. Salam sehat dan bahagia.